laptop ataupun mobile phone-nya. Oke. Baik, saya ucapkan selamat bergabung kepada Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Tenaga Kependidikan SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta di acara pada siang hari ini. Namun sebelum kita mulai pada kesempatan kali ini, mohon berkenan pada Bapak Ibu Guru yang bergabung untuk menjaga ketertiban acara virtual sosialisasi IASP 2020 pada siang hari ini dengan mematikan mikrofon sehingga nanti acara pada siang hari ini bisa berjalan dengan lancar. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Enung Hasanah, Magister Pendidikan. Yang terhormat Bapak Dr. Sukirman, Magister Pendidikan. Yang terhormat Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan juga Tenaga Kependidikan SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah senantiasa kita aturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat hidayahnya kepada kita semua sehingga pada kesempatan siang hari ini kita masih diperkenankan untuk bergabung di acara virtual sosialisasi IASP 2020 pada siang hari ini dengan tanpa kurang suatu apapun. Sholawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah akan selalu kita nantikan syafaatnya hingga yaumul akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu Guru dan juga tenaga kependidikan SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta yang kami hormati, pada kesempatan hari ini saya selaku pembawa acara terlebih dahulu akan membacakan susunan acara yang akan kita laksanakan pada acara sosialisasi IASP 2020 pada siang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kemudian dilanjutkan acara yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Kemudian dilanjutkan acara yang ketiga yaitu pemaparan rancangan kegiatan dan sosialisasi sistem akreditasi berbasis IASP 2020 dan juga nanti ada sesi diskusi yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh narasumber kita yang alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini telah hadir bersama dengan kita yaitu Ibu Dr. Enung Hasanah, Magister Pendidikan. Selamat siang dan selamat bergabung dengan keluarga besar SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta, Ibu Enung. Dan Terima juga nanti akan kasih. dan juga nanti akan dipandu oleh moderator kita yang hari ini sudah berkenan hadir bersama dengan kita yaitu Bapak Dr. Sukirman, Magister Pendidikan. Selamat siang Bapak Sukirman, selamat bergabung dengan kami keluarga besar SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Dan juga nanti setelah sesi diskusi nanti kita lanjutkan ke acara yang terakhir yaitu penutup. Baik Bapak Ibu Guru dan juga karyawan tenaga kependidikan SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta, memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Sebelum kita mulai acara kita pada siang hari ini, terlebih dahulu mari kita buka dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Baik, terima kasih. Kemudian memasuki acara yang kedua, yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Untuk itu, kepada beliau, Dr. Andes Haji Slamet Purwo, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Ibu Dr. Enung Hasanah MPD dan juga Bapak Dr. Sukirman MPD dari UAD Yogyakarta. Yang saya hormati Ibu dan Bapak guru maupun tenaga kependidikan SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta yang sudah bergabung pada acara kita hari ini, dan juga rekan-rekan mahasiswa yang nanti juga akan mengikuti kegiatan ini yang kami banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin, mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah pada kesempatan kali ini tetap dalam suasana sehat sehingga bisa melaksanakan tugas-tugas kita selaku pendidik maupun tenaga kependidikan, baik yang ada di SMA Muha maupun yang ada di UAD. Kemudian salawat dan salam kita haturkan ke junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu dan Bapak yang kami hormati, acara yang kita kemas hari ini adalah acara kerjasama antara UAD dengan SMA Muha yang dikemas dalam pendampingan akreditasi, yang kali ini nanti akan menjadi narasumber kita adalah Ibu Dr. Enung Hasanah. Kemudian rencananya pertemuan kita nanti akan kita bagi ke dalam beberapa sesi. Untuk semester ini nanti ada 2 kali pertemuan. Pertemuan pertama ini adalah seluruh guru dan tenaga kependidikan SMA Muha. Kemudian nanti yang berikutnya pertemuan yang kedua masih di semester ini nanti adalah bertemu dengan tim yang dibentuk oleh sekolah, supaya nanti akreditasi kita yang akan kita laksanakan tahun depan itu nanti lebih lancar dibanding dengan waktu yang lalu, dan nilainya nanti menjadi A yang lebih gemuk lagi. Kalau kemarin A gemuk, besok A gemuk lagi gitu. Untuk itu Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya pada kali ini. Seluruh guru maupun tenaga kependidikan, insya Allah nanti bisa mengikuti apa yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Enung Hasanah, yang beliau juga selain menjadi tenaga pengajar di UAD, beliau adalah seorang yang sangat mumpuni berkaitan dengan akreditasi yang diadakan oleh pemerintah kita. Mudah-mudahan acara kita nanti lancar sebagaimana yang kita rencanakan dan manfaat bagi SMA Muha dan juga UAD yang sudah bekerjasama dengan SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Kemudian Ibu dan Bapak yang kami hormati, kali ini karena ini kita bertemu dengan seluruh guru maupun tenaga kependidikan, saya minta waktu sebentar ya Bu Enung ya untuk menyampaikan beberapa informasi. Yang pertama berkaitan dengan menjelang bulan Ramadan, menjelang bulan Ramadan, atas nama sekolah kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan kita nanti menjadi Ramadan yang terbaik dan lebih baik. Terputus ini. Sebentar Ibu, terputus. Terputus ya Pak? Nah? Kayak sambung Pak. Kalau suaranya ada tapi videonya kayak ada freeze. Bentar Bu, lah hilang, muncul lagi.
Saya teruskan, selamat menunaikan ibadah Ramadan untuk kita semua. Kemudian yang berikutnya, pada Ramadan kali ini, alhamdulillah sekolah bisa menyampaikan sebagian rezeki kita untuk Bapak Ibu menyongsong Ramadan kita. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sebagai tokoh masyarakat di jamaah atau di kampungnya masing-masing, kami berharap Bapak Ibu bisa meneruskan, melanjutkan kebijakan dari persyarikatan kita, yaitu nanti di bulan Ramadan, sesuai dengan tuntunan yang memang sudah digariskan oleh Muhammadiyah. Kali ini lebih longgar Bapak Ibu, cuman kita mempertimbangkan kearifan lokal. Jadi bagi jamaah itu berbeda-beda. Mungkin ada yang pakai kuliah subuh, ada yang tidak, itu tidak ada masalah. Yang penting tetap jaga protokol kesehatan. Kemudian kegiatan sekolah Bapak Ibu, nanti rencananya kita sudah menjadwal kegiatan sekolah KBM sama dengan bulan-bulan sebelumnya. Bapak Ibu yang nanti WFO juga dijadwal, jadwalnya masih sama, yang WFH juga sama, kemudian kegiatan KBM juga. Suaranya hilang, Pak. Terputus. Ya, ini sepertinya Pak Kepala sedang ada kendala teknis. Mungkin kita tunggu sebentar ya, nanti Pak Kepala apa-apa. kembali lagi untuk di forum virtual ini. J. Baik, Bapak Ibu masih bisa mendengar? J, Masih. Bapak, sampun sekarang. Bisa. J, masih Pak. Sudah ada. Sudah, Bapak. Tadi sempat hilang. Sudah. Hilang lagi. Hilang lagi, Bapak. Sampai Oh, KBM. sudah. Oke. KBM kita laksanakan di bulan Tadi baru nanti menggunakan jadwal yang biasa kita laksanakan. Yang WFO ya WFO sesuai dengan jadwal, yang WFH juga sama. Kemudian untuk pesantren Ramadan bagi anak-anak tanggal 15 dan 16 ditambah dengan tanggal 30 April. Yang tanggal 15, 16 nanti internal kita, yang 30 April nanti kita kemas dengan pengajian umum untuk seluruh siswa, guru TND, dan juga orang tua, dan juga masyarakat umum. Nanti insya Allah narasumbernya Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Profesor Mukti, ya insya Allah tanggal 30 April sudah menyanggupi. Kemudian mungkin yang ditunggu-tunggu ini, untuk libur persiapan Ramadan maupun akhir Ramadan, kita mengacu ke kalender yang sudah dikeluarkan oleh Majelis Dikdasmen Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta. Sehingga itu Bapak Ibu yang mudah-mudahan nanti kita bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian untuk Bapak Ibu, hari ini kita sudah mendapatkan undangan untuk vaksinasi. Monggo nanti bisa dilaksanakan pada hari Sabtu pukul 9 ya, pukul 9 tepatnya di Balai Kota Yogyakarta. Monggo di sana disebutkan untuk vaksinasi nanti perlu istirahat yang cukup, kemudian dahar yang sesuai, kemudian sehabis itu tidak perlu bekerja yang berat-berat. Alhamdulillah habis itu kita kan libur ya, jadi nanti tidak berat sekali tugas-tugas kita.
Barangkali itu yang kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih pada Bu Dr. Enung Hasanah dan juga Bapak Dr. Sukirman hari ini sudah membersamai kita. Dan mohon maaf kalau ada beberapa kekurangan, termasuk tadi masalah sinyal ada keterlambatan. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Haji Slamet Purwo yang telah berkenan memberikan sambutannya pada siang hari ini. Bapak Ibu Guru yang kami hormati, memasuki acara yang selanjutnya yaitu pemaparan rencana kegiatan sekaligus sosialisasi sistem akreditasi berbasis IASP 2020. Kemudian nanti dilanjutkan dengan sesi diskusi yang hari ini akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Ibu Dr. Enung Hasanah, Magister Pendidikan, dan akan dimoderatori oleh beliau, Bapak Dr. Sukirman, Magister Pendidikan. Untuk itu, kepada Bapak Dr. Sukirman, Magister Pendidikan, kami persilahkan. Monggo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta, Bapak Dr. Andes Haji Slamet Purwo. Yang saya hormati MC kita hari ini, Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Yang saya hormati Ibu Dr. Enung Hasanah selaku narasumber di acara hari ini, dan hadirin sekalian yang berbahagia. Terima kasih kepada Pak Arifin Himawan yang telah memberikan waktunya kepada kami untuk menyampaikan, mengantarkan dari penyampaian sosialisasi rencana kegiatan sistem akreditasi berbasis IASP tahun 2020. Untuk itu perlu saya sampaikan untuk sedikit sebagai kurikulum vitae dari narasumber kita, yaitu Ibu Dr. Enung Hasanah. Ini dosen pasca sarjana di Universitas Ahmad Dahlan yang sekarang pasca digabung dengan FKIP ya, karena mungkin jumlahnya yang belum begitu banyak sehingga masih tergabung di fakultas. Beliau juga anggota Badan Akreditasi Nasional untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi kalau nanti akreditasinya di SMA Muhammadiyah 2, kalau tadi disampaikan oleh Bapak Sekolah, belum gemuk ya, mudah-mudahan besok jadi gemuk. Artinya sekarang barangkali setengah gemuk begitu ya Pak Slamet Purwo. Mudah-mudahan besok jadi gemuk untuk A-nya, yang berarti insya Allah untuk kredibelnya atau apa namanya SMA Muhammadiyah 2 Jakarta sudah tidak diragukan lagi. Apalagi nanti untuk akreditasinya, pendampingannya nanti bersama Ibu Dr. Enung, ini ahlinya ini. Jadi kalau nanti kok nggak dapat gemuk, tanya pada Munung kenapa nggak gemuk gitu. Kemudian beliau juga untuk membimbing kegiatan yang tulisan jurnal, termasuk juga sampai ke accepted ya, artinya sampai publikasi. Dan alhamdulillah ini kita di UAD ada, khususnya di Prodi Manajemen Pendidikan itu ada IJMI, International Journal Education Management and International. Jadi barangkali juga nanti bapak-bapak ibu bisa manfaatkan dari pengelolaan jurnal di UAD, bisa juga langsung melalui IJMI ini. Apalagi sekarang dengan untuk pengembangan profesional untuk para guru,
Mana supaya penulisan jurnal itu nanti sukses sampai accepted. Nah, artinya terpublikasikan dengan baik. Apakah itu yang nasional maupun internasional. Untuk tidak berkepanjangan waktu, mari kita ikuti sosialisasi dari rencana kegiatan sistem akreditasi berbasis IASP tahun 2020 ini. Oleh karena itu kepada Ibu Dr. Inung Hasanah, MPD, waktu kami aturkan. Monggo, Bu. Terima kasih Bapak Sukirman. Terima kasih juga untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Slamet Purwo, Bapak Kepala SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta, Bapak Ibu guru dan juga tendik di SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta, Bapak Dr. Sukirman, dan juga mahasiswa manajemen pendidikan Universitas Ahmad Dahlan yang pada siang hari ini sudah bergabung dalam kegiatan kita. Alhamdulillah saya sangat bahagia karena pada hari ini kita bisa bertemu untuk melaksanakan salah satu program yang tadi sudah disebutkan oleh Bapak Kepala, yaitu program kerjasama antara SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta sebagai partner dari Universitas Ahmad Dahlan dengan UAD. Mohon izin saya akan share screen Bapak Ibu. Oke. PPM sebentar. Sebentar kok. Apakah sudah terlihat di layar? Belum. Sementara Oke, masih agak, ya. Kayaknya sinyalnya di Prodi juga kurang stabil seperti. Belum ya? Belum ada? Sudah. ini sudah. Sudah, Bu. Oke, baik. Baik, terima kasih. Di sini saya akan, sebelum saya berbicara tentang esensi materi, saya sedikit akan menyampaikan program kegiatan pengabdian kepada masyarakat dari tim kami, Magister Manajemen Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan, dengan judul pendampingan penjaminan mutu sekolah berbasis akreditasi. Tahun ini alhamdulillah saya bisa melaksanakannya di SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Tahun kemarin juga saya melaksanakan di sekolah Muhammadiyah juga. Saya memilih di SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta karena satu hal, yaitu salah satunya karena SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta merupakan lembaga partner, lembaga yang sudah memiliki MOU dengan UAD. Pada kesempatan kali ini saya juga mengundang mahasiswa saya untuk memberikan contoh bagaimana, karena kebetulan saya juga memegang mata kuliah best practice kepemimpinan. Pada hari ini mahasiswa saya ditunjukkan dengan salah satu proses praktek kepemimpinan yang sudah disajikan oleh Bapak Dr. Andes Slamet Purwo. Beliau sudah berhasil memimpin rekan-rekan guru dan tendik untuk melaksanakan pekerjaan, tugas, kewajiban menjadi sesuatu yang menyenangkan dan dilaksanakan dengan suka hati, sehingga hasilnya pun sangat memuaskan. Dalam kegiatan PKM ini, kami ada
Bu. Jadi saya itu sebagai ketua tim dan Bapak Dr. Surkirman sebagai anggota, dan untuk kegiatan teknis kami juga dibantu oleh 2 orang mahasiswa dari Magister Manajemen Pendidikan, yaitu Mas Ilham Handika dan Mas Febriana Priambodo. Untuk materi-materi yang akan disampaikan selama proses pengabdian ini tidak jauh dari materi tentang akreditasi. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah bahwa minimal akan ada 4 kali pertemuan, dan semester ini minimal akan ada 2 kali pertemuan yang mengarah kepada bagaimana teknis pelaksanaan akreditasi berbasis IASP 2020. Hari ini khusus akan saya sampaikan materi tentang sistem akreditasi 2021 yang merupakan hal yang sangat baru bagi seluruh sekolah madrasah yang ada di Indonesia. Jadi beruntung hari ini kita bersama bisa membahas hal yang baru di DIY. Hal ini baru sedang disosialisasikan di BAN SM DIY, sedang dalam proses pelaksanaan Rakorda 1, dan yang dibicarakan adalah sistem ini. Jadi Bapak Ibu tidak ketinggalan info. Jadi mungkin di antara sekolah-sekolah Bapak Ibu yang lebih dulu mendengarkannya, karena hari ini baru disampaikan kepada para pejabat di lingkungan DIY, para pejabat di bidang kependidikan. Bapak Ibu, tahun 2021 itu merupakan tahun kedua BAN SM yang akan melaksanakan akreditasi dengan menggunakan IASP 2020. Nah, sebelum saya berbicara tentang IASP 2020, yang mungkin nanti secara teknis akan lebih banyak saya bicarakan kepada tim-tim yang akan dibentuk. Nah, ini gambaran umum dulu yang perlu diketahui oleh seluruh warga sekolah, baik guru, tendik, maupun siapapun yang berhubungan dengan proses penjaminan mutu di sekolah. Dan itu juga termasuk yayasan dalam hal ini adalah persyarikatan. Majelis Dikdasmen juga harus mengetahui hal ini. Bapak Ibu, pokok-pokok perubahan sistem akreditasi, jadi mulai tahun 2020 ada perubahan sistem akreditasi yang perubahannya itu kalau disederhanakan itu mencakup 3 hal, Bapak Ibu. Yang pertama ada perubahan mendasar tentang manajemen dan bisnis proses akreditasi. Yang kedua, ada perubahan instrumen akreditasi yang lebih mengukur kinerja atau performance sekolah atau madrasah yang disebut dengan IASP 2020. Nanti meskipun proses akreditasi akan dilaksanakan tahun 2030, tetap penyebutan IASP itu IASP 2020 kalau memang dia belum diganti. Dan yang terakhir adalah adanya fokus sistem penjaminan mutu sekolah atau madrasah di Indonesia itu lebih fokus kepada tindak lanjut rekomendasi berdasarkan hasil akreditasi sebelumnya. Jadi Bapak Ibu, untuk memperjelas kemana arah penjaminan mutu sekolah, Bapak Ibu tentunya harus mengacu kepada hasil rekomendasi yang dulu pernah diberikan oleh asesor kepada Bapak Ibu. Jadi ini intinya ada perubahan 3 hal tentang sistem akreditasi. Mari kita mulai, kita berbicara tentang hal yang pertama, yaitu tentang sistem. Akreditasi sekolah madrasah mulai 2020 itu berbeda dengan yang sebelumnya. Sekarang lebih ke berbasis kinerja. Berbasis kinerja itu seperti apa gitu ya? Bedanya seperti apa? Jadi begini, Bapak Ibu, kalau dulu yang dinilai itu basisnya compliance. Compliance itu benda mati. Bukti-bukti dokumen, bukti-bukti artefak-artefak yang sebenarnya belum tentu menunjukkan kinerja. Kalau sekarang tidak seperti itu. Penilaian akreditasi itu betul-betul menilai bagaimana performance sekolah Bapak Ibu dalam proses menjamin mutu pendidikan di sekolah. Contoh kecil seperti ini. Kalau dulu yang dilihat adalah kalau contoh komplain ya Bapak Ibu tentang kinerja guru.
Compliant itu contoh berapa jam guru berada di sekolah, itu compliance. Kalau kinerja, apa yang dihasilkan oleh guru dalam minggu ini. Nah, itu kan beda kan ya. Jadi kalau dulu itu yang dinilai berapa jam guru berada di sekolah. Guru datang pagi, pulang sore, itu sudah dianggap bagus. Nah, sekarang tidak seperti itu. Tidak masalah Bapak Ibu di rumah atau di sekolah, apalagi dalam proses BDR sekarang seperti sekarang ini, tempat itu tidak terlalu mengikat. Yang penting Bapak Ibu bisa menunjukkan kinerja. Mengajar melalui apa, hasilnya seperti apa. Nah, itu sekarang yang dijadikan penilaian. Lalu, dalam proses akreditasi 20 dengan menggunakan IASP 2020 ini, ada 2 jenis data Bapak Ibu yang harus disiapkan oleh sekolah. Yang pertama adalah data primer. Data primer itu merupakan penilaian yang ditekankan pada kinerja, meliputi 4 komponen. Yang pertama adalah mutu lulusan, proses pembelajaran, mutu guru, dan manajemen sekolah. Asumsinya begini Bapak Ibu, kalau dulu akreditasi itu fokus kepada penilaian 8 standar nasional pendidikan, mulai dari standar kompetensi lulusan, standar isi, standar penilaian, sampai ke 8 standar, terpisah satu-satu. Tetapi mulai tahun 2020 dengan IASP 2020, penilaian tidak lagi terpisah atau parsial, tetapi sudah menjadi sesuatu yang komprehensif. Fokusnya tentang mutu lulusan, proses pembelajaran, mutu guru, dan manajemen sekolah. Jadi rasionalnya seperti ini Bapak Ibu. Sekolah berdiri itu sebagai lembaga yang berupaya untuk menjamin mutu pendidikan. Mutu pendidikan yang dihasilkan oleh sebuah sekolah itu akan terlihat pada mutu lulusan. Mutu lulusan akan baik kalau proses pembelajarannya baik. Makanya selain mutu lulusan yang dilihat adalah proses pembelajarannya. Nah, proses pembelajaran itu secara langsung maupun secara tidak langsung sangat dipengaruhi oleh mutu gurunya. Maka hal ketiga yang dinilai dalam proses akreditasi menggunakan IASP 2020 itu adalah mutu guru. Dan yang terakhir, seorang guru itu tidak akan berkembang dengan baik jika tidak didukung oleh manajemen sekolah. Maka komponen yang keempat yang dinilai dalam akreditasi berbasis IASP 2020 adalah manajemen sekolah. Itu pokok penilaian dalam sistem akreditasi baru. Mungkin Bapak Ibu bertanya, lalu kalau Sarpras yang lain-lain dinilai enggak? Dinilai Bapak Ibu, tetapi itu bukan yang pokok. Sarpras, keuangan dan sebagainya itu tidak dinilai secara tersendiri, tetapi dia dinilai secara simultan di dalam berbagai komponen itu. Karena logikanya ketika Bapak Ibu berupaya untuk menjamin mutu lulusan tidak mungkin bisa lepas dari sarana prasarana maupun dari keuangan. Nah, itu alur logika mengapa komponen yang dinilai dalam akreditasi tahun 2021 ini fokus pada 4 hal tadi. Nanti data tentang 4 hal tadi menjadi data primer yang akan digali oleh asesor melalui proses pengambilan data, wawancara, dokumentasi, dan juga pengamatan. Nah, selain data primer, ada juga data sekunder, Bapak Ibu. Data sekunder itu bersumber dari Dapodik yang setiap saat diupload oleh sekolah. Data sekunder itu seperti apa? Nah, seperti ini, Bapak Ibu. Data sekunder itu yang compliance, yang berupa hal-hal yang absolut. Contoh kurikulum, Sarpras, keuangan, dan sebagainya ya, yang Bapak Ibu biasa upload di Dapodik. Jadi data-data dari Dapodik itu menjadi salah satu sumber penilaian dari tim penilai akreditasi. Lalu yang kedua adalah data primer. Nah, data primer itu betul-betul dilihat performance
dengan cara penggalian data secara langsung, baik online maupun offline. Proses penggalian datanya itu yang pertama telaah dokumen, lalu observasi, wawancara individu ataupun FGD. Nah, telaah dokumen Bapak Ibu, meskipun sekarang itu fokus penilaian bukan pada dokumen, tetapi dokumen itu sebagai celah pertama yang dapat menunjukkan bagaimana kinerja sekolah. Seluruh dokumen yang dimiliki oleh sekolah itu harus diupload di Sispena. Jadi Bapak Ibu, silahkan mulai sekarang seluruh dokumen-dokumen yang menunjukkan kinerja sekolah harus dibuat menjadi sebuah e-file. Jadi tidak lagi berbentuk hard copy. Bapak Ibu harus punya kemampuan untuk menata bagaimana menyimpan data penjaminan mutu sekolah secara baik dan benar. Jadi kalau mau memanggil data itu dengan mudah. Jadi jangan dicampur-campur Bapak Ibu. Ini data kurikulum, ini data kesiswaan, ini data sarpras. By tanggal, by objek itu bisa dibuat supaya Bapak Ibu lebih mudah untuk memanggil data saat diperlukan. Itulah sedikit perubahan berbeda ya dari proses akreditasi sebelumnya. Nah, yang tadi Bapak Kepala sampaikan, dengan proses pendampingan ini berharap semoga nilai akreditasi SMA Muhammadiyah II Yogyakarta yang insya Allah kalau menurut jadwal itu tahun depan sudah habis begitu. Harapannya nilainya bisa meningkat. Nah, ini saya sampaikan sistem baru Bapak Ibu. Sekarang Ban SM itu sudah mengembangkan sebuah sistem pemantauan dashboard. Jadi ada dashboard pemantauan. Dan SM mempunyai sebuah aplikasi, sebuah sistem yang dapat melihat bagaimana data kinerja sekolah berdasarkan data-data yang diupload oleh sekolah dari Dapodik maupun data-data lain. Selain Dapodik itu ada data GTK dan juga data mengenai hasil AKM untuk tahun depan. Kalau sekarang AKM-nya belum masuk. Prosesnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi nanti di dashboard ini data-data Bapak Ibu yang diupload di Dapodik akan terlihat oleh Ban SM. Nah, data dashboard ini akan menjadi dasar penentuan keputusan apakah sekolah Bapak Ibu itu mau diperpanjang atau mau diakreditasi. Secara detail alurnya seperti ini Bapak Ibu di dashboard itu. Yang pertama, Ban SM menggunakan data yang sudah diinput melalui sistem yang terintegrasi di Kemdikbud dan Kemenak. Jadi Bapak Ibu setiap periode secara periodik sudah mengupload berbagai data mengenai mutu sekolah, baik tentang siswa, tentang keuangan, tentang perkembangan sarpras sekolah, dan semuanya yang ada di Dapodik itu menjadi sumber data bagi Ban SM sebagai input, ya, data input, data masukan. Lalu Ban SM melalui aplikasi dashboard melakukan pemeriksaan kelengkapan dan validitas data. Jadi data-data yang Bapak Ibu upload melalui Dapodik dan berbagai aplikasi yang diproduksi oleh Kemdikbud itu dianalisis oleh Ban SM. Apabila Bapak Ibu hasil pemeriksaan data melalui dashboard itu menunjukkan tidak lengkap atau tidak valid, maka Ban SM itu akan berkoordinasi dengan Ban SM provinsi dan pihak terkait untuk meyakinkan apakah data-data yang Bapak Ibu upload itu betul atau tidak, valid atau tidak. Nah, yang keempat, dashboard itu akan memprediksi status mutu sekolah Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu masuk ke dalam sekolah dengan mutu yang tetap atau meningkat atau menurun. Jadi di dashboard itu akan memberikan poin-poin yang akan menunjukkan seperti apa status sekolah Bapak Ibu dari waktu ke waktu. Selanjutnya Bapak Ibu, sekolah kalau misalnya berdasarkan data dashboard itu diketahui bahwa
sekolah yang Bapak Ibu, tempat Bapak Ibu bekerja itu mutunya tetap, dinilai tetap, misalnya MUHA, dulu nilainya 93. Tahun depan, tahun 2022, mutunya tetap di situ, statusnya tetap. Maka MUHA akan otomatis diperpanjang sertifikatnya. Ya, jadi begitu. Dari hasil penilaian di dashboard, kalau mutu Bapak Ibu itu tetap, maka secara otomatis akreditasi sekolah Bapak Ibu itu akan diperpanjang tanpa harus mengajukan perpanjangan. Kalau mutunya diketahui tetap. Tetapi Bapak Ibu, kalau ternyata mutu sekolah Bapak Ibu itu berdasarkan pandangan dari dashboard, data-data dari dashboard itu menunjukkan bahwa MUHA misalnya, sekolah Bapak Ibu itu mengalami peningkatan mutu yang signifikan, maka jika sekolah tidak mengajukan reakreditasi, statusnya akan diperpanjang secara otomatis. Meskipun meningkat, maka nilai yang keluar akan sama seperti yang kemarin kalau Bapak Ibu tidak mengajukan reakreditasi. Nah, jadi kalau ingin meningkat, sekolah-sekolah yang seperti itu harus mengajukan permohonan reakreditasi. Kemudian, ketika sekolah data mutunya terverifikasi menurun, maka dari data dashboard itu akan dijadikan sebagai sekolah sasaran akreditasi. Nah, ini yang perlu diingat. Bapak Ibu, penjaminan mutu berbasis IASP 2020 tidak otomatis hanya 4 tahun sekali. Tapi penilaiannya dilakukan secara terus-menerus. Kalau Bapak Ibu meningkat, bisa langsung diperpanjang sertifikatnya jika tidak melakukan reakreditasi. Kalau Bapak Ibu ingin meningkatkan nilai, silakan ajukan reakreditasi. Tetapi kalau mutunya turun tanpa minta pun, maka akan divisitasi, dicek tentang perkembangan mutunya. Begitu Bapak Ibu, sistem terbaru dan sudah mulai diterapkan melalui tahun 2021 ini. Jadi sebagai gambaran Bapak Ibu, di DIY tahun ini ada 1.300-an sekolah yang habis masa akreditasinya. Baik habis tahun ini ataupun sekolah yang sudah habis tahun kemarin dan sudah mengalami perpanjangan. Jadi sekitar 1.300-an. Nah, dari 1.300 itu, kalau dulu otomatis dia akan divisitasi. Nah, sekarang tidak seperti itu. Akan dilihat sekolah-sekolah mana saja yang bisa ditentukan sebagai sasaran akreditasi dengan salah satu kriterianya kalau dia menunjukkan mutunya menurun. Selain itu, sekolah-sekolah yang akan divisitasi tahun 2021 itu adalah sekolah-sekolah yang baru, belum terakreditasi sama sekali, tetapi dia sudah memiliki kelas akhir atau ada juga sekolah yang sudah meluluskan meskipun dia belum terakreditasi. Mungkin dulu saat mereka melakukan ujian, murid-muridnya difilialkan ke sekolah lain. Jadi Bapak Ibu, dari penjelasan tadi bisa kita simpulkan, reakreditasi secara manual itu hanya bisa dilakukan atas 3 dasar atau 3 sebab. Yang pertama, atas permintaan sekolah yang meyakini sekolahnya membaik dan ingin status akreditasinya lebih tinggi. Yang kedua, warning dari sistem monitoring. Telah terjadi penurunan kinerja sekolah. Atau, nah ini Bapak Ibu, yang ketiga, ada laporan masyarakat yang terverifikasi bahwa ada penurunan kinerja sekolah. Ini yang unik dari sistem akreditasi yang sekarang. Jika dulu data akreditasi itu murni dari sekolah, nah mulai tahun kemarin masyarakat itu diberikan ruang yang lebih luas untuk menjadi
pihak yang sebagai sosial kontrol. Jadi jika ada sekolah yang dinilai kinerjanya buruk, lalu ada masyarakat yang tidak terima, lalu dia melaporkan ke Ban SM pusat, kemudian diverifikasi ternyata aduan masyarakat itu logis dan terbukti, maka sekolah itu bisa direakreditasi meskipun dia tidak mengajukan permohonan reakreditasi. Itu gambarannya. Nah, lalu apa Bapak Ibu efeknya untuk sekolah? Implikasinya seperti apa? Berdasarkan sistem pengembangan dashboard monitoring ini, artinya bukan Bapak Ibu merdeka, oh kalau saya sudah A ya sudah santai aja gitu. Bukan seperti itu, justru implikasi bagi sekolah itu seperti ini. Sistem akreditasi baru itu melakukan monitoring kinerja sekolah terus-menerus. Berdasarkan apa? Berdasarkan laporan-laporan kinerja yang Bapak Ibu upload secara mandiri melalui aplikasi-aplikasi yang disediakan oleh Kemdikbud. Salah satunya adalah melalui Dapodik. Jadi Bapak Ibu, Dapodiknya harus betul-betul melambangkan data yang objektif, data teraktual, dan perlu dipastikan bahwa data-data di Dapodik itu mampu menunjukkan peningkatan mutu sekolah. Begitu. Nah, bagaimana supaya ini bisa terjadi? Pak Kepala dan staf manajemen itu tidak bisa bekerja sendirian. Contoh di MUHA dengan 90 tendik dan tenaga kependidikan tidak mungkin akan bisa dikelola oleh seorang kepala sekolah sendirian tanpa dukungan Bapak Ibu semua. Jadi proses penjaminan mutu pun juga memerlukan dukungan dari seluruh guru maupun tendik. Gitu Bapak Ibu ya. Apa bentuk dukungannya? Salah satunya adalah mari bekerja sesuai dengan tupoksi. Paling tidak sesuai dengan tupoksi. Lebih bagus sesuai dengan tupoksi plus rasa pengabdian. Itu sangat luar biasa. Karena dengan orang yang bekerja dengan rasa pengabdian, maka dia tidak akan cukup hanya mencapai standar. Pasti akan berupaya untuk meningkatkan kualitas. Itu yang perlu diingat bahwa dalam sistem akreditasi baru itu ada dashboard. Hampir mirip ya Bapak Ibu seperti kalau kita di jalan raya sekarang di mana-mana ada CCTV yang akan melihat kelakuan kita. Sebenarnya dalam konteks Islam itu kan sudah dijelaskan semua perilaku kita itu dilihat oleh Yang Maha Kuasa, tetapi rata-rata lebih takut pada CCTV ya. Nah, begitupun yang diakreditasi ini. Sekolah-sekolah akan lebih takut dengan dashboard. Maka dengan dashboard saya kira akan sedikit mengubah pola perilaku sekolah dalam proses melakukan manajemen penjaminan mutu. Nah, sekarang apa yang akan dijadikan oleh Ban SM untuk mengukur kualitas sekolah? Jadi perangkat yang dipakai oleh Ban SM saat ini adalah Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan tahun 2020 yang disingkat IASP 2020. Biasanya kami menyebut IASP 2020 atau ada juga yang menyebut IASP 2020. IASP 2020 itu mengacu pada peraturan Mendikbud RI nomor 1005/P/2020 tertanggal 12 November. Di perangkat penilaian akreditasi ini saya kira Bapak Ibu sudah mempunyainya, sudah memilikinya karena saya pernah nge-share di seluruh sekolah-sekolah Muhammadiyah waktu di grup-grup kepala sekolah maupun pada saat memberikan sosialisasi juga bahwa IASP ini Bapak Ibu tidak terpisah antara satu jenjang dengan jenjang lain. Mulai dari SD sampai SMA sampai SMK peraturan menterinya sama. Nomor 1005/P/2020. Pertanyaan dari butir 1 sampai 35 untuk SD sampai SMK itu sama. Yang membedakan adalah
Kalau SMP dan SMA itu hanya 35 butir tanpa kekhususan. Kalau SD, SLB, dan SMK itu plus kekhususan. Kalau SMA itu hanya 35, kalau SMK itu ada 44 Bapak Ibu, karena plus kekhususan. Tetapi perangkatnya sama dalam satu peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 2020. Itu yang membedakan. Kalau dulu satu-satu, kalau sekarang enggak, sama. Jadi satu dokumennya. Nah ini implikasinya ketika IASP menjadi satu buah dokumen, artinya orang yang menilai itu pun sama. Tidak dibedakan antara asesor SD, asesor SMP, ataupun SMA. Mulai tahun kemarin Bapak Ibu, perlu diketahui di DIY itu hanya ada sekitar 50-an asesor. Yang tadinya sekitar 130 awalnya. Tetapi mulai tahun 2020 itu setelah melalui proses seleksi yang sangat ketat, tertinggalnya sekitar 50-an ya. Persisnya saya juga agak kurang hafal, tapi sekitar itu. Nah, di antara 50 orang asesor itu, beliau tidak spesialis harus jadi asesor SD, SMP, SMA, tetapi semuanya mempunyai kemampuan untuk melakukan visitasi akreditasi untuk semua jenjang. Jadi, Bapak Ibu bisa saja SMA divisitasi oleh asesor yang asalnya pengawas dari SD, karena asesor itu tidak mengenal jenjang. Kalau lulus pelatihan asesor, otomatis beliau itu lulus untuk menjadi asesor pada semua jenjang, mulai SD sampai SMA atau SMK. MI, MTS maupun MA maupun MAK. Sama, jadi sama Bapak Ibu. Sehingga besok kalau suatu hari nanti ternyata MUHA mengajukan reakreditasi, divisitasi, belum tentu asesornya berasal dari pengawas SMA, gitu saja. Tapi tidak perlu khawatir Bapak Ibu, meskipun beliau basic-basicnya ada yang pengawas SD, ada pengawas SMP, tetapi secara skill, keterampilan, pengetahuan, pengalaman, beliau mempunyai hal yang sama tentang akreditasi. Karena akreditasi dengan IASP 2020 itu cenderung pola penjaminan mutunya sama. Kecuali hal-hal yang khusus-khusus, misalkan SMK ya. SMK itu kan ada keahlian-keahlian tertentu yang harus dikuasai oleh siswa, ada peralatan tertentu yang harus dimiliki oleh sekolah. Nah, kalau yang lain tidak ada hal yang berbeda. Itu nggih Bapak Ibu. Dalam kesempatan ini saya tidak akan terlalu jauh ke konten ya, ke isi. Yang penting sistemnya dulu. Lalu dalam IASP itu Pak Ibu, yang dinilai itu ada yang namanya bukti kinerja inti. Itu untuk karena kita SMA, yang bukti kinerja kekhususan itu tidak. Jadi SMA itu hanya butir satu, bukti kinerja inti, lalu butir pemenuhan relatif. Nah, di dalam IASP tadi ada 4 hal ini, ada bukti kinerja inti, bukti kinerja kekhususan, ada butir pemenuhan relatif, dan ada teknik penskoran. Nah, struktur bukti kinerja IASP itu yang pertama dilihat dari komponennya. Misalnya komponen itu hanya ada 4 Bapak Ibu, seperti yang saya sebutkan tadi. Komponen mutu lulusan, komponen proses pembelajaran, mutu guru, dan manajemen sekolah. Lalu ada butir pernyataan. Butir pernyataan itu sesuatu yang menjadi objek penilaian. Nah, setelah ada butir pernyataan, ada level dan capaian kinerja. Nah, kalau Bapak Ibu ingin mempersiapkan diri melakukan penjaminan mutu sekolah, perlu Bapak Ibu pahami betul apa perbedaan level dan apa perbedaan capaian kinerja dari setiap butir. Kalau dulu ABC, kalau sekarang 1, 2, 3, 4. Antara level 1, level 2, level 3, level 4, tagihannya hampir sama, tetapi ada hal-hal yang membedakan. Sedikit, misalnya kata membudaya.
atau menunjukkan dampak. Nah, itu pasti yang tertinggi kalau sampai Bapak Ibu dalam hal penilaian mampu menunjukkan bahwa sudah mampu membangun budaya, sudah mampu menghasilkan dampak terhadap peningkatan mutu sekolah. Bagusnya dalam IASP 2020 itu ada definisi operasional sehingga pemahaman semua orang itu sama, misalnya tentang kedisiplinan. Nah, di situ dijelaskan kedisiplinan dalam konteks IASP 2020 itu apa. Lalu pembuktian kerjanya melalui apa? Lalu ada kesimpulan. Itu yang ada di IASP. Semoga Bapak Ibu semua sudah membacanya. Dan pembuktian kinerja itu akan dilakukan melalui 4 cara. Observasi, telaah dokumen, wawancara, dan angket. Nah, butir 1, 2, 3, hal yang ditanyakan tuh pasti sama Bapak Ibu. Misalnya observasi akan melihat bagaimana ketertiban siswa dalam mengumpulkan tugas. Telaah dokumennya akan dilihat bagaimana ketertiban siswa dalam mengumpulkan tugas. Wawancara juga akan ditanyakan bagaimana ketertiban siswa dalam mengumpulkan tugas. Sama, jika hasil penggalian data yang dilakukan oleh asesor melalui observasi, telaah dokumen, dan wawancara itu konsisten, maka berarti datanya itu adalah valid, gitu ya. Bisa juga ketiga model ini dicampurkan itu bukan hanya untuk melihat validitas, tetapi untuk saling melengkapi data. Khusus untuk angket, ini diberikan kepada siswa untuk menilai ada tidaknya praktek bully di sekolah. Jadi Bapak Ibu mohon sangat diperhatikan karena bully itu mendapatkan perhatian khusus dalam IASP 2020. Jangan sampai sekolah terlena tidak memperhatikan apakah anak-anak kita ada yang terlibat bully atau tidak. Bully itu tidak hanya sekedar perbuatan kasar secara fisik, tetapi sekarang itu justru banyak bully yang dari verbal. Ada juga cyberbully ya, yang dilakukan melalui media sosial. Nah, sekolah harus aware terhadap hal itu. Dan yang harus aware itu bukan kepala sekolah saja ataupun guru BK saja, tetapi semuanya termasuk guru maupun tendik harus memperhatikan apa yang dilakukan oleh anak-anak dalam bergaul, apakah ada gejala-gejala bully atau tidak gitu. Jika ada, segera diselesaikan, jangan sampai menjadi sebuah penyakit ya. Karena bully itu kadang-kadang dilakukan tanpa sadar. Gitu ya, seperti sebuah bercanda tetapi bisa menghancurkan kehidupan seseorang. Nah, sekolah yang baik itu harus bisa mengantisipasi jangan sampai terjadi bully. Lalu Bapak Ibu, 5 menit lagi Bu Enu. Oke, baik. Bobot pensekolah ini di sini yang perlu kita perhatikan. Ini ada 4 grade, 4 komponen, mutu lulusan, proses pembelajaran, dan mutu guru, serta manajemen sekolah. Yang paling tinggi bobotnya adalah mutu lulusan. Sehingga, kenapa? Karena apapun yang kita lakukan di sekolah, semua ditujukan untuk menjamin mutu lulusan. Jadi kalau Bapak Ibu akan melakukan penjaminan mutu, fokuslah kepada bagaimana caranya membangun mutu lulusan sesuai dengan visi misi sekolah. Ini berdasarkan pengalaman tahun ini Bapak Ibu, bahwa dalam teknik pensekoran IASP itu ada 2 hal pokok. Yang pertama adalah IPR. IPR itu datanya diambil dari Dapodik, misalnya tentang apakah kepala sekolah sudah mempunyai NUKS, apakah sekolah memiliki sarana prasarana yang cukup, apakah guru-guru mengajar sesuai dengan latar belakangnya, apakah itu pokoknya pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu jawabannya iya dan tidak, dan bisa diambil datanya dari Dapodik. Ini digenerate dari Dapodik. Pertanyaan untuk IPR SMA itu ada 9. 9 butir itu mempunyai bobot 15. Sementara untuk butir kinerja IASP yang berjumlah 35 butir itu bobotnya 85. Jadi
Nanti hasil visitasi itu akan dikompilasi dengan nilai IPR yang digenerate dari Dapodik. Jadi sekali lagi mohon untuk diperhatikan data-data Dapodik Bapak Ibu. Nah, untuk peringkat akreditasi tidak jauh berbeda, masih sama. Untuk nilai 91 ke atas itu unggul. Jadi nanti itu kalau A itu unggul, kalau B itu baik, kalau C itu cukup. Kalau sampai sekolah ada yang di bawah 71, berarti dia tidak terakreditasi. Ya, di DIY juga ada salah satu yang kemarin tidak terakreditasi karena satu dan lain hal. Yang perlu ingin saya sampaikan Bapak Ibu, dari semua penjelasan tadi ada kesimpulan bahwa sekolah yang terbaik menurut EASP yang bisa unggul itu yang pertama kalau sekolah itu berhasil membudayakan sesuatu yang baik. Tentunya sesuai dengan visi misi sekolah. Yang kedua, sekolah itu harus memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada dalam rangka mencapai visi misi dan juga harus terlihat dampaknya. Sekolah juga harus melaksanakan upaya peningkatan mutu berkelanjutan dan harus ada dampaknya. Dampaknya itu apa? Itu terjadi peningkatan mutu. Nah, kalau Bapak Ibu guru ingin menyampaikan dampak, maka Bapak Ibu harus punya cara untuk menunjukkan bahwa pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan itu memiliki dampak terhadap anak-anak gitu. Sehingga dengan sistem akreditasi yang baru itu sekolah harus mempunyai strategi. Yang pertama yang saya sarankan adalah silahkan lakukan EDS sehingga Bapak Ibu tahu dari mana mulainya akan membangun mutu pendidikan. Di mana Bapak Ibu posisinya sekarang berdasarkan EDS berhubung yang dijadikan standar adalah akreditasi, maka lakukan EDS dengan menggunakan IASP 2020. Kemudian jangan lupa Dapodiknya diupdate selalu dengan data yang paling aktual. Lalu cek ulang KTSP, RKJM, RKT, apakah sudah terrealisasi, apakah sesuai visi misi, jika ada suatu hal yang salah segera silahkan diperbaiki. Kemudian yang tidak harus ada tim penjamin ya, tim penjaminan mutu, tim inti yang fokus untuk memikirkan bagaimana langkah-langkah nyata dalam proses penjaminan mutu ini. Yang kelima, Bapak Ibu upayakan data. Bank data itu salah satunya untuk menunjukkan ada tidaknya dampak, ada tidaknya perubahan mutu pendidikan di sekolah Bapak Ibu. Yang selanjutnya adalah jalin stakeholder yang jalin kerjasama dengan berbagai stakeholder dan juga jika ada kesulitan jangan interpretasi sendiri karena IASP itu aturan negara dan mempunyai tujuan tertentu sehingga yang langkah yang terbaik adalah konsultasilah kepada pengawas ataupun kepada pakar. Yang salah satunya yang sudah sedang kita lakukan, insya Allah informasi yang saya sampaikan adalah informasi yang benar sesuai dengan peraturan yang berlaku di Ban SM saat ini. Demikian Bapak Ibu paparan saya tentang sistem akreditasi terbaru, sistem akreditasi yang menggunakan IASP 2020. Mohon maaf jika dalam menyampaikan ada hal-hal yang kurang tepat. Terima kasih Pak Sukirman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Mohon Sekolah maaf SMA Pak Muhammadiyah Firman, sebelum dilanjutkan, ini ada teman-teman yang pengen masuk tapi belum di-add. Ya, Oh iya, adminnya. itu karena iya karena Terima kasih. nggih. Ya, siap. Kayaknya sudah saya add terusan. Nggih, matur nuwun. Demikian Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru Staf Tenaga Kependidikan di SMA Muhammadiyah Jakarta dan rekan-rekan mahasiswa tentang pemaparan rencana kegiatan dan sosialisasi sistem akreditasi berbasis IASP tahun 2020 yang tentu juga merupakan hal baru karena mengikuti apa yang dikeluarkan oleh Permendikbud nomor 1005/P/2020. Tentu setelah dengan paparan tadi banyak hal yang tentu juga menjadi baru bagi kita semua. Namun demikian apabila
ini ada banyak pertanyaan akan dilanjutkan dengan diskusi dan kami persilahkan untuk Bapak Ibu Guru dan Bapak Kepala Sekolah yang di SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta untuk bisa menyampaikan. Tentu ini hal yang baru, jadikan hal yang baru, satu yang menyenangkan. Satu dari hasil agitasi kemarin atau yang lalu di SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta sudah cukup bagus ya. Andai kata itu tuh berperpanjang pun nggak ada masalah. Tetapi barangkali juga ada pilihan, apakah itu nanti akan menjadi tetap diperpanjang atau akan direagitasi lagi. Untuk itu monggo kesempatan yang baik, waktu kurang lebih 25 menit untuk diskusi dan langsung ke Bu Endung biar lebih jelas gitu tadi. Monggo. Monggo disilakan Bapak Ibu di SMA Muhammadiyah 2 Jakarta. Saya ya Bu Nung. Pak Kirman, maaf. Silakan Bu Retno. Iya, terima kasih. Saya burin aja. Nggih, Pak Kirman. Mohon maaf lupa lewat moderator. Monggo Breno Sumirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua hal yang ingin kami sampaikan. Kalau dari apa istilahnya pemetaan kan kalau dulu lebih jelas pada 8 SNP, kalau ini kelihatan lebih singkat ya Bu Nung dan Pak Kirman. Namun sebenarnya menurut saya itu juga masih merangkum pada 8 SNP, hanya dibedakan dalam 4 kelompok yang tadi disampaikan. Nah, jika kami ini menyiapkan di tahun depan, entah kami nanti memutuskan untuk diperpanjang atau akan mengikuti akreditasi lagi, itu bagaimana kami harus menyiapkan hal-hal yang tentunya dalam arti sesuatu yang sifatnya abstrak. Tetapi di situ tidak diminta, karena kan ada yang diperiksa dari sisi posnya sampai nanti bukti-buktinya, tapi ada yang dokumen yang tidak membutuhkan dokumen, tetapi nanti asesor itu kalau tadi seperti perilaku siswa kan datang, kemudian observasi, pengamatan, dan lain-lain itu Bu Nung. Jadi nanti untuk menyiapkan yang seperti itu, model tunjukkan atau sampling dari keinginan asesor itu yang pertama. Yang kedua, jika kami memang tidak ingin diakreditasi lagi, tapi ingin memperpanjang, tetapi ada laporan dari masyarakat bahwa kami itu mengalami penurunan kualitas, sehingga menurut masyarakat kami harus diakreditasi lagi. Itu nanti kira-kira jatuhnya di yang mana? Terima kasih. Baik. Gimana Pak Kirman? Baik. Ya. Terima kasih Bu Retno dan Bapak Ibu semua, juga mahasiswa yang semangat pada siang hari ini. Untuk pertanyaan Bu Retno itu pertama, yang saya jawab malah justru yang pertanyaan terakhir. Kalau sekolah tidak ingin melakukan reakreditasi, tapi ada pengajuan dari masyarakat, jatuhnya di mana? Kalau pengajuan masyarakat itu terbukti, terverifikasi benar, maka meskipun sekolah tidak mengajukan reakreditasi, maka dia akan diakreditasi dan akan menjadi sasaran akreditasi. Maka yang perlu dilakukan oleh sekolah adalah harus tetap menjaga kualitas, jangan sampai terlihat ada indikator yang turun. Jadi intinya begitu, maka sistem ini menuntut sekolah untuk melakukan penjaminan mutu terus-menerus. Begitu. Kalau gimana Bu Retno? Ya, siap Bu, insya Allah. Oke. Okay. Oke, jadi indikatornya tetap, seperti itu Ibu. Kalau sampai ada masyarakat yang mengajukan, berarti ada sesuatu. Nah, kalau sampai ada sesuatu, BAN itu tidak akan langsung percaya, tetapi tidak akan diam. Pasti akan melakukan verifikasi data. Kalau verifikasi data itu terbukti, maka sekolah itu tetap harus divisitasi.
Lalu yang kedua, dalam proses jadi gini, fokus akreditasi itu menurut saya, akreditasi itu hanya sebuah cara saja, tetapi dengan ataupun tanpa akreditasi, sekolah itu tetap harus melakukan penjaminan mutu. Yang fokusnya ke 4 hal itu, tentunya 4 hal itu bersumber dari 8 standar nasional pendidikan. Jadi IASP ini tidak sedikit pun keluar dari SNP, Bapak Ibu, hanya saja penyajiannya lebih dikompakkan, dibuat menjadi sesuatu yang komprehensif. Pertanyaan Bu Retno tadi juga mungkin ada ditanyakan oleh Bapak Ibu yang lain. Bagaimana Ibu untuk menunjukkan kedisiplinan siswa? Karena itu berupa perilaku. Perilaku, meskipun sifatnya abstrak, tetapi karena kita adalah lembaga formal, pasti semua bisa didokumentasi. Bagaimana sekolah berupaya untuk membangun perilaku disiplin? Harusnya ada tata aturannya, tata tertib. Bagaimana sekolah bisa menunjukkan bahwa para siswa ini perilakunya baik dan disiplin? Tentu Bapak Ibu bisa menunjukkan berbagai dokumen, misalnya presensi. Apalagi kalau presensi menggunakan sidik jari, dia tidak akan bisa berbohong jam berapa mereka hadir. Nah, itu menunjukkan bahwa kinerja yang berupa perilaku atau sesuatu hal yang abstrak bisa diubah menjadi sesuatu yang lebih konkret berupa dokumen. Selain itu, dokumen itu tidak akan cukup Bapak Ibu, tetapi orang-orang yang ada di sekolah yang terlibat dalam hal itu harus betul-betul terlibat. Karena wawancara menjadi salah satu sarana yang paling pokok digunakan oleh asesor untuk menggali data. Jika Bapak Ibu guru mengaku tahu, tetapi ditanya nggak tahu, berarti tidak tahu. Jika Bapak Ibu guru mengatakan di sekolah ini ada proses pembentukan karakter religius, tetapi ternyata ketika ditanya kepada anak-anak tidak ada, kepada guru yang X ada, kepada yang Y tidak ada, maka itu akan memerlukan penggalian data yang lebih, dan data-data hasil wawancara itu semuanya akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan. Sehingga solusinya Bu Retno untuk hal yang itu betul-betul semua orang harus dilibatkan. Jika ada pembagian kerja, maka hasil kinerja sekolah itu diupayakan diumumkan ke seluruh warga melalui rapat atau melalui pengumuman. Begitu Bu Retno. Iya, terima kasih Bu Nung. Ya, sama-sama. Ya, sampun. Sampun. Pak Kirman suaranya hilang ya? Pak Kirman? Masih Ya, ya. di-mute. Terima kasih. Suaranya masih di-mute, Bapak. Jadi ya boleh disimpulkan sedikit ya. Jadi penjagaan mutu itu secara terus-menerus, kalau ada kekurangan perlu diperbaikan secara terus-menerus. Yang kedua bahwa mutu sekolah itu kan didukung semua warga sekolah. Jadi seperti yang disampaikan di awal bahwa tidak mungkin seorang kepala sekolah akan menjadikan mutu sekolah itu tanpa didukung warga sekolah. Untuk itu kekompakan, kebersamaan itu semaksimal mungkin bisa dijaga dengan baik sehingga mutu sekolah tetap terjaga. Apapun kalau sudah kompak warga sekolah, nanti akan mutu akan terjaga, maka apapun informasi yang negatif dari luar tidak akan muncul. Saya kira gitu. Terima kasih. Selanjutnya barangkali yang kedua, monggo silahkan. Dari Bapak Ibu yang lain atau dari tenaga pendidikan, monggo. Karena sesuatu yang baru untuk menambah wawasan lagi gitu. Masih ada? Atau barangkali dirasa cukup? Mungkin sudah sangat jelas, Pak. Oh ya, ya alhamdulillah, mudah-mudahan itu. Jadi saya yakin bahwa Bapak Ibu dari materi yang sampaikan tadi bisa difahami dengan baik. Saya dalam implementasinya nanti bisa juga dilaksanakan dengan baik. Tentu ada satu hal yang nanti banyak kurang,
silakan nanti konsultasikan dengan Ibu Inung gitu ya. Mudah-mudahan ada solusi yang baik, dan Bapak Ibu semuanya memang ini suatu yang baru, jadi beda dengan agredasi-agredasi yang sebelumnya, yang ini boleh dikatakan lebih sederhana bisa, tapi lebih kompleks juga bisa. Karena itu adalah dari 8 standar nasional itu kayak semacam diringkas. Kalau dulu agredasi Ngansor 85 instrumen pertanyaan, sekarang turun kalau SMA menjadi 35, SMK jadi 45, SD, SMP tadi jadi 25. Artinya ini sesuatu yang sama SD yang 35. baru, yang lebih meringkas, tapi lebih SD 36 Pak, komprehensif. tambah satu kekhususan. 26. Oh iya ya. 36. Oke, jadi kalau SMK memang berbeda karena itu banyak hal ya. Apalagi yang namanya SMK kan itu lebih banyak apa yang harus diakreditasi atau yang dinilai. Saya kira itu. Monggo, barangkali masih ada yang lain? Kalau enggak ada, apa barangkali bisa diakhiri? Bapak Selamat Purwo. Monggo Pak. Atau Ini Pak kan Gunung kan pendamping kami akreditasi tahun lalu, jadi sudah sangat memahami tentang MUHA. Alhamdulillah. Ya. Jadi kalau misalnya tidak disampaikan di pertemuan ini, boleh di luar lah ya. Siap toh Benung ya? Insya Allah Pak. Ya. Pak, Saya kira itu karena dirasa cukup dan nampaknya sudah banyak bisa difahami. Terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Selamat Purwo dan Bapak Ibu guru semuanya serta tenaga pendidikan. Mudah-mudahan acara ini menjadi inspirasi untuk kemajuan ke depan untuk demi meningkatnya mutu di SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Barangkali juga ini karena akhir tahun pelajaran bagi para SLTA gitu ya. Silakan nanti putra-putrinya juga bisa diinformasikan untuk mendaftar ke UAD gitu. Atau juga para Bapak Ibu guru yang melanjutkan S2-nya ya. Kami berharap bisa mari bergabung di UAD yang tercinta, insya Allah makin berkembang dan di kampus yang menyenangkan. Insya Allah kampus UAD akan melayani dengan baik dan menyenangkan. Mudah-mudahan juga bisa tepat waktu lulusnya. Saya kira itu. Terima kasih apabila dalam kami mengantarkan acara ini banyak kurangnya, mohon maaf. Dan waktu kami kembalikan kepada Bapak Arifin. Monggo Pak Arifin Irwan, terima kasih waktunya dan kami kembalikan pada Bapak. Terima kasih. Kurang lebih maaf. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Dr. Sukirman yang telah membawakan ataupun memoderatori acara kita pada siang hari ini, dan juga kepada Ibu Dr. Enung Hasanah MPD yang telah memaparkan materi kita pada siang hari ini berkaitan dengan kegiatan dan juga sosialisasi sistem akreditasi berbasis IASP 2020, sekaligus tadi sudah ada sesi diskusi, dan mudah-mudahan acara kita pada siang hari ini membawa manfaat khususnya demi kemajuan SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu guru yang kami hormati, sebelum kita tutup acara pada siang hari ini, saya mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu guru ataupun tenaga kependidikan yang belum mengisi, mohon berkenan untuk mengisi presensi pada link yang sudah kami bagikan melalui kolom chat pada Google Meet ataupun yang sudah kami bagikan melalui grup WhatsApp. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, tak terasa kita sudah memasuki di penghujung acara pada siang hari ini. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Demikian tadi sesi yang sudah kita laksanakan secara virtual pada siang hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan manfaat dan demi kemajuan SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta, saya selaku pembawa acara pada siang hari ini, apabila di dalam saya membawakan acara terdapat kekurangan dan juga tutur kata yang kurang berkenan, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.